Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Mbak Bayu Kanigoro. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan bagaimana cara menggunakan VirtualBox sebagai virtual machine. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Michael Hugh, Devon Harper Salim, dan Sean Andrew. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu virtual machine. Jadi, virtual machine atau VM adalah sebuah representasi virtual atau emulasi komputer fisik yang menggunakan perangkat lunak, bukan perangkat keras, untuk menyalakan program dan deployment aplikasi. Dengan menggunakan sumber daya dari suatu mesin fisik seperti memori, CPU, memory interface, dan storage, virtual machine mengikat bisnis untuk menyalakan banyak mesin secara virtual dengan sistem operasi yang berbeda hanya pada satu device. Kemampuan dari virtual machine yang mampu menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di atas perangkat keras yang sama dinilai sangat efisien. Karena tanpa teknologi virtualisasi, setiap sistem operasi yang berbeda, misalnya Windows ataupun Linux, akan membutuhkan perangkat fisik yang terpisah. Bayangin aja, saat kita lagi memberikan sebuah proyek aplikasi di mana kita memerlukan namanya perangkat fisik tambahan, misalnya server untuk testing atau untuk development yang terisolasi, jika kita harus menyediakan perangkat keras fisik tersebut untuk setiap kebutuhan, akan menyebabkan beberapa dampak seperti meningkatkan biaya, maka ruang fisik, dan kurang fleksibel. Dikarenakan pengaturan ulang perangkat keras makan waktu dan tidak praktis. Dengan menggunakan virtual machine, kita dapat menyalakan beberapa lingkungan seperti server untuk testing dan server untuk staging di atas satu perangkat keras. Hal ini akan sangat menghemat tempat, waktu, dan biaya, serta memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan proyek dengan cepat. Salah satu solusi virtual machine yang paling populer adalah VirtualBox. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu VirtualBox. Nah, VirtualBox sendiri adalah software virtualisasi yang lengkap sekaligus sebagai hypervisor untuk perangkat dengan arsitektur x86 atau 64. Software ini dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan di laptop, desktop, server, hingga perangkat embedded. Di sini VirtualBox merupakan software virtualisasi yang dikategorikan sebagai hypervisor tipe 2. Hypervisor tipe 2 beroperasi di atas sistem operasi host yang sudah ada, yang artinya VirtualBox dijalankan sebagai aplikasi biasa pada sistem operasi yang sudah terinstall di komputer, seperti Windows, macOS, atau Linux. Nah, ini berbeda dengan hypervisor tipe 1 yang berjalan langsung di atas perangkat keras atau hardware yang tanpa memerlukan sistem operasi host. Untuk lebih jelasnya, berikut visualisasi cara kerja VirtualBox. Kalau kita membahas bagaimana cara kerja virtualisasi, hal yang pertama diperlukan adalah sebuah resource, layaknya operating system pada umumnya seperti CPU, RAM, storage, networking, dan lain-lain, agar ia bisa bekerja sebagai virtual machine yang utuh. Penyedia resource ini kita sebut dengan host machine. Untuk mengalokasikan sumber daya tersebut ke virtual machine, diperlukan yang namanya hypervisor. Hypervisor berperan dalam memanajemen dan mendistribusikan sumber daya ke satu atau lebih virtual machine. Selain itu, hypervisor juga berfungsi sebagai pengisolasi, memastikan bahwa sumber daya yang dibagi antara berbagai virtual machine tidak saling tumpang tindih atau saling mengganggu, yang dapat menyebabkan kerusakan pada keseluruhan sistem. Inilah konsep dari hypervisor tipe 1 yang memiliki kekurangan fleksibilitas dan pengelolaan, yaitu memerlukan konfigurasi ulang pada host machine karena langsung beroperasi di atas physical hardware atau host machine. Jadi, misalkan arsitektur CPU yang digunakan pada host machine kita itu berbasis x86 dan OS dari virtual machine yang ingin kita pakai berbasis ARM, maka diperlukannya konfigurasi ulang untuk host machine kita untuk mengubahnya menjadi arsitektur ARM. Berbeda dengan hypervisor tipe 2 yang diadopsi dari VirtualBox, di mana terdapat yang namanya host OS atau operating system bawaan yang sudah ada pada host machine. Di sini, host OS bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakannya untuk mesin virtual. Dalam hal ini, meskipun host machine berbasis arsitektur x86,
Host OS memungkinkan kita untuk menjalankan mesin virtual berbasis ARM dengan cara melakukan emulasi atau penggunaan perangkat lunak yang dapat meniru arsitektur ARM pada level perangkat lunak. Emulasi ini yang biasanya dilakukan oleh aplikasi atau perangkat lunak seperti QEMU atau Quick Emulator memungkinkan host mesin berbasis x86 untuk meniru instruksi dan perilaku perangkat keras ARM. Dengan begitu, meskipun host mesin tidak berbasis ARM, kita masih bisa menjalankan sistem operasi atau aplikasi yang dirancang untuk arsitektur ARM dalam mesin virtual tersebut. Jadi, meskipun perangkat keras kita berbasis x86, kita tetap bisa menambahkan mesin virtual berbasis ARM tanpa perlu melakukan perubahan pada perangkat keras fisik kita, karena host OS dan hypervisor bertanggung jawab untuk menangani emulasi atau virtualisasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa proses emulasi ini bisa mempengaruhi performa karena ada tambahan lapisan perangkat lunak yang melakukan konversi instruksi antara arsitektur yang berbeda. Dengan ini, VirtualBox cocok bagi pengguna yang ingin melakukan uji coba atau belajar tentang virtualisasi hanya dengan menggunakan satu perangkat host atau komputer pribadi, karena dapat langsung mengoperasikannya berbagai virtual machine walaupun berbeda arsitektur sekalipun, tanpa memerlukan melakukan konfigurasi khusus pada perangkat keras mereka. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan VirtualBox. Saya asumsikan kalian sudah mendownload dan menginstal VirtualBox Manager di komputer kalian. Kalau belum, kalian bisa cek link ini di deskripsi untuk panduan instalasinya. Jadi, ini tampilan VirtualBox-nya. Di sini, kami bisa melihat beberapa menu Add. Menu ini digunakan untuk menambahkan virtual machine yang pernah dibuat ke dalam manajernya. Lalu, menu New itu untuk membuat virtual machine yang baru. Lalu, menu Export untuk mengekspor virtual machine agar bisa dipindahkan ke mesin lainnya. Lalu menu Import untuk memasukkan virtual machine yang telah diekspor tadi. Lalu sini kami ada menu Preferences yang memiliki settingan General, Input, Update, Language, Display, Proxy, dan Interface. Langkah pertama, kita akan membuat virtual machine untuk Ubuntu. Pertama, klik menu New, lalu memberikan nama kepada virtual machine, misalnya Shaun Ubuntu. Lalu, silahkan select folder di mana kalian ingin install virtual machine-nya. Di sini saya set sebagai default-nya saja. Lalu sebelum kita lanjut, kita perlu mendownload ISO Ubuntu. Kalian download dulu. Kalian bisa dapatkan langsung dari website resmi Ubuntu, yaitu ini. Link juga saya udah taruh di deskripsi. Setelah kalian download, kalian silakan mencari ISO yang kalian udah download tadi. Lalu klik chat aja open. Sekarang semuanya sudah dikonfigurasi di sini. Lalu kita tinggal pindahkan ke add install. Kita pencet dulu ini guest editions, lalu silahkan ke others, ke tempat program file kalian, mencari Oracle, VirtualBox, lalu di sini ada VBox editions, dipencet aja open. Lalu silahkan masukkan username Anda, misalnya Shaun, lalu passwordnya juga harusnya diganti. Contohnya aja di sini kami masukkan OS VM. OS VM. Lalu kami masukkan ke menu hardware. Kami untuk base memorinya sebaiknya kami lihat di sistem UEFI Ubuntu. Di sini kami bisa lihat suggested-nya itu 3 GB. Jadi kami akan masukkan 3 GB di sini. 3000. Dan prosesornya saya kira-kira saya bakal pakai 3 core. Lalu untuk hard disk kami juga bisa lihat storage-nya itu minimal 25. Dan saya juga akan masukkan 25. Dan saya tidak bakal utak-atik lagi. Pencet aja finish. Setelah pembuatan virtual machine selesai, kalian akan disambut dengan window utama dari VM.
Di sini, kalian dapat mengutak-atik sistem operasi yang kalian telah install dalam VM. Selain itu, kalian juga akan melihat beberapa menu di bagian atas seperti File, Machine, View, Input, Devices, dan Help. Untuk kali ini, kita akan fokus pada menu View dan Machine saja. Pada menu View, terdapat beberapa fitur menarik yang dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna virtual machine. Salah satunya adalah contoh full screen mode. Ini sangat berguna jika kalian ingin fokus penuhnya pada VM tanpa gangguan dari aplikasi lain di host machine. Lalu, untuk balik ke mode sebelumnya, kami tinggal pencet di menu di bawah ini, View, Full Screen Mode. Selain itu, ada juga fitur Auto Resize Guest Display, yang secara otomatis menyesuaikan ukuran jendela VM dengan resolusi guest machine. Fitur ini sangat praktis saat kalian mengubah ukuran jendela VM, karena tampilan di dalamnya akan langsung menyesuaikan tanpa distorsi. Fitur berikutnya adalah Virtual Screen 1 ini, yang mengacu pada monitor pertama dari virtual machine kalian. Jika menggunakan peraturan multi-monitor di VirtualBox, kalian dapat menambahkan monitor tambahan, Virtual Screen 2, Virtual Screen 3, dan seterusnya, untuk menstimulasikan beberapa layar seperti di komputer fisik dengan lebih dari satu monitor. Kami dapat juga mengatur Virtual Screen 1 kami untuk beberapa resolusi, misalnya resize to 6040 to 840. Kita bisa lihat bahwa resolusinya sangat kecil, lalu kita bisa balikkan ke 1920 1080. Lalu kami menggunakan auto resize untuk mengembalikan ke scaling yang benar. Pada menu machine, kita bisa melihat opsi settings. Namun jika kita mencoba membuka saat virtual machine sedang berjalan, banyak pengaturan di dalam settings akan terkunci. Hal ini terjadi karena perubahan tertentu hanya bisa dilakukan ketika VM dalam keadaan mati atau tidak berjalan. Selanjutnya, fitur snapshot adalah fitur yang di VirtualBox yang memungkinkan kita menyimpan kondisi saat ini dari sebuah VM. Misalnya, sebelum melakukan perubahan besar atau menginstal software baru, kita bisa mengambil snapshot. Jika terjadi masalah, kita dapat mengembalikan kondisi VM ke saat snapshot diambil. Fitur ini bekerja seperti tombol undo. Kita akan mempelajari lebih lanjut fitur ini nanti. Lalu, ada fitur Session Information. Session Information adalah menu yang digunakan untuk melihat sumber daya yang digunakan oleh VM, seperti penggunaan CPU, RAM, network, dan disk I/O. Kemudian, ada fitur Pause. Pause ini berfungsi untuk memindahkan VM ke state pause. Dalam VirtualBox terdapat 3 state utama untuk VM, yaitu running, yaitu VM sedang aktif dan berjalan, lalu state pause, yaitu VM berhenti sementara dan tidak mau melakukan operasi apapun, namun kondisi VM tetap tersimpan di memori atau RAM. Lalu state stop, VM dalam keadaan mati sepenuhnya. Pada state pause, VM akan berhenti melakukan aktivitas sehingga bisa berguna untuk menghemat sumber daya tanpa harus mematikan VM sepenuhnya. Jadi kalau misalnya kami lihat task manager kami, CPU akan ringan karena VM tidak berjalan. Saat ini, VM berada dalam state stop, sehingga kita bisa membuka menu settings dan mulai mengubah berbagai pengaturan yang tersedia. Dimulai dari general. Di sini kami dapat melihat nama dari VM-nya, tipe dari VM-nya, subtipe dari VM-nya, dan version dari VM-nya. Kami bisa lihat, saya menggunakan Ubuntu Linux 64-bit, sehingga tipe saya Linux, subtype-nya Ubuntu, version type-nya Ubuntu 64-bit. Lalu ada tab system, yang digunakan untuk mengatur jumlah RAM yang ingin digunakan, boot ordernya gimana, dan berapa CPU core yang ingin digunakan. Kemudian, ada tab display,
Di sini kita mengatur segala hal yang berhubungan dengan display, seperti VRAM yang digunakan, jumlah monitor, dan scaling faktornya. Lalu, ada tab storage yang memungkinkan kita untuk menambahkan dan mengatur media penyimpanan. Kita bisa menambahkan hard disk virtual, optical drive, dan mengubah pengaturan lainnya yang berkaitan dengan storage. Mari kita lanjut ke tab audio. Pengaturannya lebih sederhana di sini. Kita bisa mematikan input atau output dari VM. Berikutnya adalah tab network, di mana kita bisa mengkonfigurasikan koneksi jaringan untuk VM. Kita bisa memiliki tipe adapter jaringan dan mode koneksi, seperti NAT atau bridged. Setelah itu, pada tab USB, kita dapat mengatur versi controller USB yang kita mau. Mau itu USB 1.1, 2.0, atau 3.0. Terakhir, ada tab Shared Folders. Dengan fitur ini, kita bisa berbagi data antar host machine, yaitu komputer kami, dan guest machine, yaitu di dalam VM. Ini memudahkan kita untuk mengakses folder tertentu secara langsung dari kedua sistem. Lalu, setelah kita sudah menyeting VM kami, kita tinggal pencet OK. Kami bisa lanjut bermain di dalam VM. Untuk menyalakan VM, kami hanya perlu pencet tombol Start yang di sini. Setelah kita menekan Start, VM akan masuk ke dalam state running. Sekarang, saya akan mendemonstrasikan fitur snapshot yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, kita harus pause dulu untuk memastikan kondisinya tetap stabil sebelum mengambil snapshot. Lalu, kita bisa mengambil snapshotnya, dan saya akan namakan snapshot 1. Lalu, setelah mengambil snapshot, saya akan unpause, dan saya akan membuat sebuah file baru bernama supervirus.sh. Bayangkan aja, ini virus buatan yang tidak sengaja saya jalankan di dalam VM. Karena hal ini, kondisi VM menjadi rusak. Untuk mengatasinya, kita dapat memanfaatkan snapshot yang tadi kita buat. Langkah berikutnya adalah mematikan VM terlebih dahulu. Setelah mematikan VM, langkah berikutnya adalah membuka submenu snapshots yang berada di sebelah nama virtual machine kalian. Setelah dipencet, kita akan dibawa ke menu ini, di mana di menu ini kita dapat mengambil snapshot baru, menghapus snapshot yang tidak diperlukan, atau mengembalikan VM ke kondisi snapshot saat snapshot diambil. Selain itu, kita juga bisa menyetel detail dari snapshot yang ada. Menu ini juga menyediakan opsi untuk menyeting VM atau memulai kembali VM. Dalam submenu ini, terlihat bahwa snapshot yang telah kita buat sebelumnya itu snapshot 1. Untuk memulihkan kondisi VM, saya cukup memilih snapshot tersebut, lalu menekan menu Restore. Setelah memilih opsi Restore, akan muncul pop-up yang menanyakan apakah kita ingin menyimpan kondisi mesin saat ini sebelum melakukan restore. Karena kondisi saya sudah rusak total akibat virus tadi, saya memilih untuk tidak menyimpan current state. Setelah proses restore selesai, saya akan coba untuk menjalankan kembali VM untuk memastikan apakah virusnya masih ada. Setelah kami periksa, kita dapat melihat bahwa file supervirus.txt atau sh sudah tidak ada. Kondisi VM berhasil dikembalikan ke keadaan seperti saat snapshot diambil.